Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab toharoh dan salat jamaah. Yang pertama adalah toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut istilah syarah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Hukum toharoh ialah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tata cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan sebagainya. Cara membersihkan cukup dengan membasuh atau menyiraminya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, maupun warnanya. Yang ketiga ialah najis berat atau najis mughaladhah. Najis berat ialah suatu materi yang kenajisannya diterapkan berdasarkan dalil yang pasti, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Fungsi taharah adalah sebagai berikut: membiasakan hidup bersih dan sehat, membiasakan hidup yang selektif sebagai sarana untuk menuju surga, dan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari bertoharoh ialah untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan sesuatu ibadah. Lalu menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Gufron akan mempresentasikan sholat jamaah. Sholat jamaah dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama, sholat yang memiliki arti sebuah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan di dalam sholat terdapat doa-doa yang mulia serta berdasarkan syarat-syarat ataupun rukun-rukun tertentu. Sedangkan kata jamaah berasal dari kata al-ijma yang berarti perkumpulan atau kumpul. Jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan dan memiliki tujuan yang sama. Sholat jamaah memiliki arti sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya 2 orang, yaitu 1 orang sebagai imam dan 1 orang sebagai makmum. Dalam sholat jamaah ada unsur-unsur di mana salah satu di antara mereka harus menjadi imam dan 1 yang lainnya itu menjadi makmum atau orang-orang yang di belakang imam. Itu beberapa orang pun itu dinamakan makmum. Maka apabila sholat secara bersama-sama dan seseorang dari mereka mengikuti yang lain, maka keduanya disebut melakukan sholat jamaah. Tata cara sholat jamaah. Yang pertama, tempat berdirinya makmum tidak lebih depan daripada imam. Bagi orang yang salat sambil berdiri, diukur tumitnya. Bagi orang yang duduk, diukur pinggulnya. Bila berjamaah di Masjidil Haram, hendaklah shaf mereka melengkung sekeliling Ka'bah. Di lain pihak imam berhadapan dengan makmum. Jika makmum hanya seorang, maka berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Apabila datang orang lain, hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah takbir, imam hendaklah maju ataupun kedua makmum tadi yang mundur. Jika makmum terdiri dari beberapa shaf, beberapa barisan, maka di belakang imam adalah shaf laki-laki dewasa, lalu mengikuti shaf anak-anak dan diikuti lagi shaf perempuan. Shaf
disusun secara lurus dan rapat sehingga tidak ada celah di antara makmum dan imam. Jika makmum hanya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam dan berada sejajar, jari-jari makmum berada di tumit imam. Jika makmum terdiri dari laki-laki dan seorang perempuan, makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang keduanya. Jika makmum terdiri dari 2 orang laki-laki atau lebih, jamaah khusus laki-laki, atau 2 orang perempuan atau lebih dalam jamaah khusus perempuan, maka makmum berdiri di belakang imam. Jika makmum terdiri dari jumlah laki-laki, perempuan, dan makmum laki-laki berada di belakang imam, sedangkan makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki, dianjurkan agar makmum yang berdiri di belakang imam adalah makmum yang berilmu dan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Mungkin sholat jamaah harus kita pentingkan karena dalam sholat jamaah kita juga akan mendapatkan pahala yang lebih. Dan dijelaskan bahwa dalam sholat jamaah kita memiliki pahala yaitu 27 derajat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsi akan meneruskan materi yang telah disampaikan teman saya. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang hikmah sholat berjamaah. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mensyariatkan sholat berjamaah karena terdapat hikmah di antaranya. Yang pertama ada persatuan umat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam itu menjadi umat Islam yang satu karena mempunyai Tuhan yang satu, tujuan yang satu, serta kiblat satu, dan syariatnya satu. Lalu, yang kedua ada merealisasikan penghambaan kepada Allah, Tuhan semesta alam, tatkala muadzin mengumandangkan azan dan mengeraskan Allahu Akbar. Dan yang selanjutnya ada membakar kemarahan musuh-musuh Islam, karena sholat jamaah itu bentuk kekuatan umat Islam dan bukti atas berpegang teguhnya mereka kepada tali agama Allah. Yang selanjutnya ada bersegera mengerjakan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya. Lalu ada juga hikmahnya yang kelima, yaitu menghilangkan perbedaan status sosial, karena semua orang di hadapan Allah itu adalah hamba yang sama seperti itu dan mempunyai kedudukan yang sama. Lalu ada memantau keadaan umat Islam dan merealisasikan ukhuwah Islamiyah. Seorang muslim itu tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri atau tertutup seperti itu. Lalu yang ketujuh ada belajar masalah-masalah agama yang tidak diketahui. Jadi masjid itu tempat sekolah, tempat belajar seorang muslim tentang berbagai masalah. Yang selanjutnya ada, setelah kita membahas tentang hikmah, kita membahas tentang kebiasaan sholat jamaah begitu, atau membiasakan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu termasuk salah satu yang disyariatkan secara khusus bagi umat Islam yang mengandung pembiasaan diri untuk patuh, sabar, dan tertib. Nah, kegiatan sholat berjamaah ini dibimbing langsung oleh guru yang diupayakan menjadi sebuah pembiasaan yang mampu meningkatkan kedisiplinan peserta didik seperti itu. Nah, sholat menurut bahasa itu artinya doa, dan adapun sholat menurut syara' itu adalah merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu terbagi dalam 2 bagian, yaitu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi sholat fardu itu adalah sholat yang dikerjakan 5 waktu, ada duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah itu diantaranya yaitu sholat duha, witir, tahajud, dan lain-lain. Jadi sholat fardu itu di dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya ada 5 sholat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya, siapa saja yang telah mengerjakannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun karena menganggapnya enteng terhadap hak sholat itu, niscaya Allah akan berjanji
memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Dan yang selanjutnya ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang diperintahkan kepada setiap mukallaf sebagai bentuk tambahan dari sholat fardu. Jadi, akan tetapi perintah tersebut tidaklah menjadi kewajiban. Jadi, sholat sunnah itu apabila dikerjakan, ia akan mendapatkan pahala. Dan apabila ia tidak dikerjakan, itu tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Dan contoh dari sholat sunnah yaitu ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, dan lain-lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.